Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan dan memaparkan materi mengenai teori belajar humanisme. Saya, Muhammad Faik, akan menjelaskan tentang teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik merupakan salah satu teori belajar yang paling abstrak di antara teori belajar yang ada. Karena teori ini lebih banyak membicarakan gagasan tentang belajar yang paling ideal daripada memperhatikan apa yang bisa dilakukan dalam keseharian. Teori belajar humanistik memiliki tujuan untuk memanusiakan manusia. Belajar dalam teori humanisme katakan berhasil bila peserta didik bisa memahami lingkungan dan dirinya sendiri, dalam artian mencapai aktualisasi diri. Guru dalam teori belajar humanisme membantu peserta didik untuk memahami secara lebih dalam, sehingga peserta didik bisa mengembangkan kemampuan yang ada dalam diri mereka. Guru juga mencoba menciptakan pembelajaran yang bisa meningkatkan kemampuan dalam menciptakan, membayangkan, berpengalaman, berintuisi, merasakan, dan berfantasi. Teori belajar humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan manusia, di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Sebagai salah satu tokoh humanisme, mengembangkan konsep terkait 4 tahapan dalam belajar, yaitu yang pertama, pengalaman konkret. Tahap awal ini, peserta didik hanya mampu sekedar ikut mengalami suatu kejadian dan belum memahami bagaimana serta mengapa suatu kejadian terjadi. Yang kedua, pengalaman aktif dan reflektif. Peserta didik lama-kelamaan mengadakan pengamatan aktif terhadap suatu kejadian dan berusaha memikirkan serta memahaminya. Yang ketiga, ada konseptualisasi. Peserta didik mulai belajar membentuk suatu teori tentang pengalaman yang dialaminya dan menggeneralisasikan suatu kejadian yang terjadi. Yang keempat, ada eksperimentasi aktif. Peserta didik mampu menerapkan suatu aturan yang umum ke dalam hal baru. Banyak di antara tokoh-tokoh humanistik sebagai salah satu teori belajar memiliki beberapa tokoh, di antaranya tadi yaitu Bloch, dan di antaranya lagi yaitu Bloom dan Cartwright. Terus ada Paul Hani dan Lumford, Habermas, Carl Rogers, dan Abraham Maslow. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Di sini saya akan melanjutkan materi 1, yaitu dari FAIK. Aplikasi dan implikasi teori belajar humanisme. Pengertian aplikasi teori humanistik yaitu menciptakan ideal sehingga setiap pribadi bisa memahami dan mengembangkan diri dengan baik. Untuk menciptakan pembelajaran yang ideal, maka guru dalam pembelajaran humanistik berperan sebagai fasilitator dan motivator bagi para peserta didik. Implikasi dari teori belajar humanisme yaitu terciptanya belajar yang ideal sehingga peserta didik merasa bergairah, berinisiatif dalam belajar, dan terjadian perubahan pola pikir, perilaku, dan sikap atas kemauan sendiri. Ciri-ciri teori belajar humanisme. Yang pertama, menekankan pada proses akulturasi dari masing-masing individu. Yang kedua, proses merupakan hal penting yang menjadi fokus utama belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman individu. Yang kelima, mengedepankan untuk perilaku diri sendiri. Yang keenam, tidak ada yang lebih baik mengatur proses belajar setiap individu selain dirinya sendiri. Tujuan teori belajar humanistik, tujuannya yaitu memanusiakan manusia sehingga seseorang bisa mengenal dirinya sendiri dengan potensi yang ada dalam dirinya dan diharapkan untuk bisa mengembangkannya. Baiklah, saya Hidayat Musa akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Siti Fatima,
Nah, adapun manfaat teori belajar humanistik, yang pertama adalah mampu mengubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik. Kedua, membiasakan diri untuk bersikap demokratis, partisipatif, dan humanis. Dan yang ketiga, menjadikan diri sebagai manusia yang dapat menghargai perbedaan dan kebebasan menyatakan ide atau gagasan maupun pendapat. Nah, yang keempat adalah meningkatkan keinginan diri untuk belajar. Berikut ini akan saya jabarkan secara umum mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanisme. Nah, kelebihan yang pertama adalah mengedepankan akan hal-hal yang bernuansa demokratis, partisipatif, biologis, dan humanis. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang saling menghargai, adanya kebebasan berpendapat, kebebasan mengungkapkan gagasan, dan yang ketiga keterlibatan peserta didik dalam berbagai aktivitas di sekolah, dan lebih-lebih adalah kemampuan hidup bersama, komunal atau bermasyarakat. Di antara peserta didik yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Adapun kekurangan dari teori humanisme yaitu teori tersebut tidak bisa diuji dengan mudah. Kemudian banyak konsep dalam psikologis humanistik seperti misalnya orang yang telah berhasil mengaktualisasikan dirinya ini masih buram dan subjektif. Nah, yang ketiga, psikologi humanistik mengalami pembiasan terhadap nilai individualistis. Keempat, siswa yang tidak menyadari dan memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses belajar. Kemudian yang terakhir adalah siswa yang tidak aktif dan malas belajar akan merugikan diri sendiri dalam proses belajar. Udah sampai situ aja. Itu yang 6 aja. Sekian penyampaian dan pemaparan